fungsi jantung yang terjadi saat arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Arteri koroner sendiri merupakan pembuluh darah yang memasok darah dan oksigen ke otot jantung agar tetap memompa. Jantung membutuhkan oksigen dan zat gizi lain yang dibawa oleh darah agar tetap sehat. Arteri koroner berada tepat di atas otot jantung dan memiliki 4 arteri koroner utama, yaitu yang pertama arteri koroner kanan, yang kedua arteri koroner kiri, dan yang ketiga arteri descendens anterior kiri, dan yang terakhir arteri sirkumfleksi kiri. Kondisi ini membuat otot jantung menjadi kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah atau disebut juga aterosklerosis. Dalam suatu serangan jantung, sebagian dari otot jantung akan mati ketika tidak mendapatkan darah. Dan ada juga penyebab terjadinya penyakit jantung koroner karena adanya penumpukan zat lemak secara berlebihan di lapisan dinding nadi pembuluh koroner. Biasanya ini dipengaruhi oleh pola makan yang kurang sehat dan kecanduan rokok. Selain itu, kondisi medis tertentu seperti hipertensi dan kolesterol tinggi juga dapat menjadi penyebab penyakit jantung koroner. Adapun sejumlah faktor lain yang meningkatkan risiko penyakit jantung koroner yaitu yang pertama ada gaya hidup. Kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji yang biasanya mengandung natrium yang tinggi atau makanan asin bisa meningkatkan kolesterol dalam darah dan tekanan darah. Jika seseorang jarang mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, maka tubuh akan kekurangan vitamin dan mineral yang sangat diperlukan oleh jantung. Yang kedua ada kecanduan rokok. Bisa dibilang rokok adalah salah satu yang menjadi faktor berbagai jenis penyakit. Asap rokok yang dihirup dapat menjadi penyebab berbagai penyakit, mulai dari kanker paru, gangguan kehamilan dan janin, hingga penyakit jantung. Hal ini karena di dalam tembakau terdapat pada rokok terkandung berbagai zat berbahaya bagi tubuh, seperti kandungan nikotin yang bisa membuat jantung berdetak lebih kencang lebih dari biasanya atau normal. Selain itu, karbon monoksida yang merupakan gas beracun yang dapat menghalangi pasokan oksigen ke jantung. Yang ketiga ada diabetes. Diabetes adalah salah satu penyakit dapat meningkatkan terjadinya penyakit jantung koroner. Hal ini karena diabetes mempermudah terjadinya penurunan fungsi pembuluh darah sehingga lemak jahat atau LDL mudah untuk menempel di dinding pembuluh darah dan menyebabkan penyempitan. Yang keempat, ada hipertensi. Hipertensi dapat melukai dinding arteri dan menurunkan fungsi dinding pembuluh darah sehingga mempermudah kolesterol LDL juga dapat menempel di dinding pembuluh darah dan meningkatkan penimbunan plak. Bahkan saat kerusakan pada pembuluh darah jantung terjadi saat sudah cukup parah, aliran darah menuju otot-otot jantung akan terhambat sehingga dapat menyebabkan terjadi serangan jantung mendadak. Yang kelima, ada obesitas. Saat seseorang mengalami obesitas, maka risiko penyakit jantung koroner akan meningkat hingga 4 kali lebih tinggi jika dibandingkan pemilik berat badan ideal. Kelebihan berat badan atau obesitas ini juga dapat meningkatkan tekanan darah tinggi dan ketidaknormalan lemak. Kemudian, obesitas juga akan meningkatkan kadar gula darah yang tentu akan menyebabkan diabetes. Yang keenam, ada stres. Stres kerap terjadi lantaran reaksi alami tubuh saat dihadapkan pada kondisi sulit, seperti tekanan pekerjaan, emosi, dan kesibukan bekerja sehingga tubuh kurang gerak. Namun faktanya, stres dapat memicu terjadinya penyakit jantung. Pasalnya, saat seseorang stres, maka napas menjadi lebih cepat. Seseorang juga dapat mengalami nyeri dada, keluar keringat berlebih, mual, tekanan darah yang meningkat, hingga detak jantung tak beraturan. Hal ini disebabkan penyumbatan pada arteri yang membuat aliran tidak lancar. Yang ketujuh, riwayat keluarga atau penyakit turun-menurun. Seseorang dengan riwayat keluarga penyakit jantung akan lebih tinggi beresiko mengalami penyakit jantung dibandingkan orang lain, terutama pada seseorang yang mengalami penyakit jantung pada usia muda, yaitu kurang dari 55 tahun pada pria dan kurang lebih dari 60 tahun pada wanita. Jadi, saat seseorang yang mempunyai anggota keluarga menderita penyakit jantung koroner atau stroke ataupun mati mendadak, maka sebaiknya harus lebih berhati-hati dan lebih cepat melakukan pemeriksaan deteksi penyakit jantung koroner. Setelah penyakit jantung koroner, ada juga gejalanya, yaitu yang pertama nyeri dada sebelah kiri, yang kedua sesak nafas, yang ketiga irama jantung tak beraturan, yang keempat keringat dingin, dan yang terakhir mual dan muntah. Seseorang juga mungkin mengalami lebih banyak gejala ketika aliran darah mulai terbatas. Jika penyumbatan pemotongan aliran darah sepenuhnya atau
hampir seluruhnya, otot jantung akan mulai mati jika tidak dipulihkan. Kondisi inilah yang merupakan serangan jantung. Cara penanganan penyakit jantung koroner umumnya melibatkan perbaikan pola hidup yang akan dikombinasikan dengan obat-obatan atau prosedur medis. Biasanya para medis dapat menyarankan penderita untuk menjalani pola hidup sehat, yaitu dengan berhenti merokok, mengurangi atau menghentikan konsumsi minuman beralkohol, mengkonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang, mengelola stres dengan baik, menjaga berat badan ideal, hingga berolahraga secara teratur. Para medis juga dapat meresepkan obat-obat berikut untuk mengatasi penyakit jantung koroner. Pengencer darah untuk membantu mencegah pembekuan darah, statin untuk menurunkan kolesterol darah terutama LDL dan trigliserida, obat menghambat enzim untuk menghentikan atau mengatasi hipertensi, angiotensin II receptor blockers atau ARB untuk menurunkan tekanan darah, penghambat beta atau beta blockers untuk mencegah angina dan mengatasi hipertensi, antiangina untuk mengurangi terjadinya angina, nitrat untuk melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah ke otot jantung meningkat dan meringankan kerja jantung, antagonis kalsium untuk melebarkan otot di pembuluh darah sehingga tekanan darah menurun, diuretik untuk mengurangi beban jantung dalam memompa darah. Bila obat sudah tidak efektif untuk mengatasi gejala, penderita akan disarankan untuk menjalani operasi. Operasi juga dilakukan bila penyempitan pada pembuluh darah disebabkan oleh penumpukan ateroma. 3 jenis operasi untuk pengobatan penyakit jantung koroner, yaitu yang pertama, angioplasti koroner atau pasang ring jantung yang umum dilakukan ketika seseorang mengalami serangan jantung dengan bertujuan melancarkan peredaran darah dan mencegah penyempitan arteri terjadi lagi. Prosedurnya dengan memasukkan kateter ke bagian arteri yang menyempit, lalu mengembangkan balon kecil melalui kateter untuk melebarkan arteri tersebut. Yang kedua ada bypass jantung yang dilakukan ketika ditemukan lebih dari satu arteri yang tersumbat. Prosedur ini dilakukan dengan pengambilan pembuluh darah dari bagian tubuh lain dengan tujuan agar darah dapat kembali mengalir lancar melalui rute yang baru. Dan yang ketiga ada transplantasi jantung yang dilakukan ketika kerusakan jantung sangat parah dan tidak bisa diatasi dengan obat. Prosedur ini dilakukan dengan mengganti jantung yang rusak dengan jantung sehat dari pendonor. Halo semuanya, saya Wisnu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi ketika jantung melemah sehingga tidak mampu memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh. Kondisi ini dapat terjadi pada siapa saja, tapi lebih sering terjadi pada orang di atas 65 tahun. Gejala gagal jantung adalah sesak napas, terutama semakin berat dengan aktivitas seperti berjalan, naik turun tangga, atau tidur telentang datar. Tubuh terasa sangat lemas hingga tidak mampu untuk melakukan aktivitas harian. Terjadi pembengkakan di area kaki termasuk telapak kaki dan pergelangan kaki. Penyebab gagal jantung adalah penyakit bernama arteri koroner. Penyebab paling umum dari gagal jantung. Penyakit ini dihasilkan dari penumpukan timbunan lemak di arteri yang mengurangi aliran darah dan dapat menyebabkan serangan jantung. Bagaimana pencegahan gagal jantung? Selain dengan menjalani pola hidup sehat, gagal jantung juga dapat dicegah dengan menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin, seperti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Berikut adalah beberapa pengobatan yang dapat dilakukan ketika seorang mengidap penyakit gagal jantung. Konsumsi obat seperti obat penghambat respon angiotensin atau ARB, obat penghambat beta seperti diuretik, dan obat penghambat enzim, pengubah angiotensin atau ACE inhibitor. Menjalani operasi katup jantung. Jika penyakit gagal jantung disebabkan oleh kerusakan pada katup jantung, operasi ini dapat dilakukan. Ada 2 jenis operasi katup jantung, yaitu operasi untuk memperbaiki katup dan operasi untuk mengganti katup. Menjalani transplantasi jantung. Operasi ini dilakukan jika penanganan gagal jantung dengan obat-obatan serta operasi lainnya tidak memenuhi hasil. Melalui operasi transplantasi, jantung pengidap yang sudah rusak diganti dengan jantung yang didapat dari donor. Perikarditis adalah peradangan yang terjadi pada selaput pembungkus jantung perikardium. Pada keadaan sehat, perikardium berfungsi untuk menjaga jantung agar tidak berpindah posisi.
melindungi jantung dari gesekan, dan melindungi jantung dari penyebaran infeksi jaringan lain. Perikarditis lebih banyak dialami oleh laki-laki dan pada usia 20 hingga 50 tahun. Diagnosis dan penanganan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko komplikasi dari perikarditis. Penyebab pasti dari perikarditis tidak diketahui pada sebagian besar kasus. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang diduga menjadi penyebab perikarditis, seperti infeksi bakteri, infeksi virus, kanker dari organ lain yang menyebar ke perikardium, serangan jantung, cedera pada daerah dada, pasca operasi jantung, penyakit autoimun seperti lupus dan rheumatoid arthritis, radioterapi di daerah dada, terutama pada terapi kanker payudara dan paru-paru. Gejala perikarditis umumnya dapat dirasakan pengidap selama kurang lebih 3 minggu. Namun demikian, perikarditis dapat menjadi kronis jika gejala menetap selama lebih dari 3 bulan. Beberapa gejala umum dari perikarditis yang dirasakan pengidap antara lain: nyeri dada, seperti tertusuk di bagian tengah atau sisi kiri dada, sesak napas, terutama saat posisi berbaring, batuk kering yang tidak kunjung membaik, demam, jantung berdebar-debar, lemas dan cepat lelah, tungkai atau perut membekak. Pencegahan perikarditis. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perikarditis antara lain: melakukan pemeriksaan rutin terkait kondisi kesehatan jantung, mengikuti anjuran dokter jika sedang menjalani pengobatan jantung, menghindari aktivitas dan pekerjaan berat yang dapat memicu perikarditis, rutin mencuci tangan agar terhindar dari infeksi virus, menghindari kontak langsung dengan pengidap yang mengidap infeksi virus. Aritmia merupakan gangguan irama jantung yang berupa detak jantung yang tidak normal. Bisa saja iramanya tidak beraturan, terlalu cepat, atau terlalu lambat. Kondisi ini terjadi saat impuls listrik di jantung tidak bekerja dengan baik. Terkadang banyak orang yang tidak menyadari kondisi aritmia bisa membawa bahaya bagi nyawa pasien itu sendiri. Gangguan ini sangat berkaitan dengan kondisi kardiovaskular, seperti tekanan darah tinggi, gagal jantung, penyakit katup jantung, dan penyakit arteri koroner. Oleh karena itu, aritmia tidak bisa dianggap sepele, karena bisa meningkatkan resiko stroke. Dalam beberapa kasus bahkan menjadi penyebab kematian mendadak. Lalu bagaimana gejala aritmia itu sendiri? Gejala dan tanda gangguan irama jantung bisa saja tidak dirasakan dan tidak didapatkan pada beberapa orang. Ada kalanya gangguan irama jantung kebetulan didapatkan pada pemeriksaan kesehatan. Orang yang mengalami gejala atau tanda-tanda aritmia bisa jadi gangguan jantung belum parah, tetapi sebaliknya ketika gejala tidak terasa, ada kemungkinan aritmia yang dialami sudah parah dan harus segera ditangani. Gejala dan tanda-tanda aritmia tergantung jenisnya. Berikut ini diantaranya: sesak napas, dada berdebar-debar, pusing, nyeri dada, pingsan, banyak berkeringat, bahkan kebingungan. Pemicu dan penyebab aritmia tidak selamanya kondisi jantung bermasalah akan mengalami aritmia. Hal ini dikarenakan aritmia adalah gangguan jantung yang bisa menyerang siapa saja. Seseorang yang memiliki jantung sehat juga berpotensi terkena aritmia jika berada dalam kondisi sebagai berikut: penyalahgunaan alkohol, diabetes, konsumsi kafein berlebihan, penyakit jantung, hipertensi, gangguan hormonal, misalnya hipertiroid, tegang atau stres emosional, merokok, mengonsumsi obat-obatan. Salah satu langkah pencegahan aritmia adalah memastikan normal atau tidaknya detak jantung. Anda bisa melakukan pemeriksaan mandiri. Pemeriksaan mandiri dapat secara rutin Anda lakukan di rumah agar dapat mendeteksi secara dini untuk menjalani penanganan medis secara lanjut. Caranya, dengan menempelkan 3 jari di pergelangan tangan, hitung denyut nadi Anda selama 15 detik. Kalikan hasilnya dengan 4 untuk mendapat angka denyut nadi istirahat Anda per menit. Hati-hati jika hasilnya lebih lambat atau lebih cepat, karena detak jantung normal umumnya berdetak sebanyak 60-100 kali per menit. Bila seseorang sudah dinyatakan menderita kondisi aritmia, lantas apakah kondisi tersebut bisa disembuhkan? Bagaimana tata laksana pengobatan pada pasien dengan kasus aritmia? Seiring dengan perkembangan teknologi dunia medis, sama seperti kondisi penyakit jantung lainnya, ada beberapa cara pengobatan kondisi aritmia yang tentunya para
Yang tentunya cara pengobatan juga ditentukan oleh kondisi yang dialami oleh pasien itu sendiri. Tata cara pengobatan pada kondisi aritmia akan ditentukan oleh dokter dalam menegakkan diagnosis aritmia setelah pasien melalui beberapa tahapan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan elektrokardiogram sampai ke ekokardiogram. Cara lainnya bisa juga dengan uji beban jantung lewat latihan fisik, seperti dengan melatih pasien melakukan aktivitas berjalan di atas treadmill. Adapun prosedur pengobatan aritmia meliputi pemasangan alat pacu jantung untuk membantu mengendalikan irama jantung, obat-obatan untuk mengurangi episode terjadinya gangguan irama jantung, kardioversi bertujuan mengembalikan irama jantung kembali normal dengan menggunakan kejutan listrik dan atau obat-obatan. Pemasangan defibrilator implan untuk memonitor gangguan irama jantung dan membantu menormalkan detak jantung ketika terdeteksi adanya gangguan. Bukan hanya itu saja, pengobatan lainnya yang kerap dilakukan untuk mengatasi penyakit jantung ini adalah terapi ablasi. Prosedurnya menggunakan kateter perkutan atau di bawah kulit yang ditujukan ke jantung. Dengan bantuan kateter ini, dokter jantung akan melakukan ablasi jaringan yang menimbulkan gangguan irama jantung untuk memulihkan kondisi pasien. Kardiomiopati adalah penyakit akibat kelainan di otot jantung. Penyakit ini ditandai dengan melemahnya kemampuan jantung untuk memompa darah. Gejala kardiomiopati bisa bervariasi mulai dari tubuh mudah, lelah, napas pendek, pusing, hingga nyeri dada. Penyebab kardiomiopati sering dilakukan tidak diketahui dengan pasti. Namun, kondisi ini tidak bisa terkait dengan kelainan genetik atau penyakit tertentu. Penyakit yang sering memicu terjadinya kardiomiopati pada orang dewasa adalah hipertensi kronis, yaitu tekanan darah tinggi yang sudah berlangsung lama, dilated kardiomiopati adalah kondisi ketika ruang bilik kiri jantung melebar dan menipis sehingga bagian jantung tersebut tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh dengan maksimal. Dilated kardiomiopati merupakan jenis kelainan otot jantung yang paling sering terjadi. Kondisi ini bisa terjadi pada ibu hamil atau ibu yang baru saja melahirkan. Kardiomiopati prepartum. Hypertrophic kardiomiopati disebabkan oleh penebalan dinding dan otot jantung secara tidak normal. Penebalan abnormal ini sering terjadi di dinding bilik kiri jantung. Dinding jantung yang menebal menyebabkan jantung lebih sulit memompa darah secara normal. Restive kardiomiopati terjadi akibat otot jantung menjadi kaku dan tidak elastis. Kondisi ini mengakibatkan jantung tidak dapat mengembang dan menampung darah dengan baik. Akibatnya, aliran darah yang masuk ke jantung menjadi terhambat. Arrhythmogenic ventricular cardiomyopathy (ARVC). Kardiomiopati jenis ini terjadi akibat adanya jaringan parut di otot bilik kanan jantung. Kondisi ini dapat mengakibatkan denyut jantung menjadi tidak beraturan. Aritmia kardiomiopati jenis ini diduga disebabkan adanya kelainan genetik. Faktor resiko kardiomiopati. Ada beberapa hal yang dapat mengingatkan resiko kardiomiopati, yaitu memiliki keluarga dengan riwayat kardiomiopati, menderita berat badan berlebih atau obesitas, menderita hipertensi kronis, memiliki riwayat serangan jantung, penyakit jantung koroner atau infeksi jantung, menderita penyakit tiroid atau diabetes, mengalami kekurangan vitamin dan mineral, memiliki riwayat kemoterapi atau radioterapi, memiliki riwayat penyakit
dermatosis, amiloidosis, atau sarkoidosis. Memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Gunakan obat-obatan tertentu seperti kokain, amfetamin, dan steroid. Gejala kardiopati atau lemah jantung pada awalnya jarang menimbulkan gejala, akan muncul dan berkembang sering dengan menurunnya kerja jantung dalam memompa darah. Beberapa gejala bisa muncul adalah napas pendek terutama setelah melakukan aktivitas fisik yang berat, tungkai membengkak, edema tungkai, batuk terutama saat tidur, telentang tubuh mudah lelah, perut kembung, nyeri dada, penglihatan berkunang-kunang, jantung berdebar-debar, palpitasi, denyut jantung tidak teratur, arrhythmia, pusing, dan pingsan. Kapan harus ke dokter? Lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda mengalami gejala seperti yang telah disebutkan di atas. Jika Anda merasakan keluhan sulit bernapas, nyeri dada, sakit kepala, atau seperti akan pingsan, segera pergi ke IGD, rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan gawat darurat. Jika Anda memiliki faktor bisa meningkatkan risiko terkena kardiopati seperti hipertensi, lakukan pemeriksaan berkala ke dokter untuk mencegah terjadinya. Diagnosis kardiopati diawali dengan menanyakan gejala yang dialami serta riwayat kesehatan pasien dan keluarganya. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik termasuk pemeriksaan dinding dada. Untuk memastikan diagnosis, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan lanjutan di bawah ini. Elektrokardiogram EKG untuk mendeteksi aktivitas kelistrikan jantung dan menilai ada tidaknya kelainan irama jantung. Ekokardiogram USG jantung untuk memeriksa struktur dan fungsi jantung termasuk menilai kondisi katup jantung. Treadmill stress test untuk memantau irama jantung pada saat tubuh mengalami tekanan akibat aktivitas fisik berat. Pemindaian dengan röntgen dada, CT scan atau MRI untuk melihat kondisi jantung termasuk ada tidaknya pembesaran jantung, kardiomegali. Pasien juga dapat menjalani tes darah untuk memeriksa fungsi liver, ginjal, kelenjar tiroid, serta untuk mengukur kadar zat besi. Dokter juga dapat menyarankan pasien untuk menjalani pemeriksaan genetik jika ada anggota keluarga yang memiliki riwayat kardiopati.